Selamat ketemu lagi buat semua para subscriber Nyampu dimanapun berada, maupun para pencinta mandau yang ada di seluruh Indonesia atau di luar Indonesia. Dan pada sesi ini kembali lagi ketemu bersama saya, tentunya tetap berbicara seputar tentang masalah mandau. Dan di sesi ini juga Empu akan memperlihatkan satu buah mandau yang ready, yang siap dimaharkan. Nah, jadi bagi yang berminat terhadap mandau yang ada ini, Empu akan perlihatkan ini. Silakan hubungi di nomor WhatsApp Empu di bawah sini. Nih nomor handphone atau nomor WhatsApp Empu ada Empu taruh di bawah ini, jadi nggak perlu tanya lagi berapa nomor WhatsApp, nomor handphonenya Empu, seperti itu. Nah, ini mandau hulu kemau gagang tanduk. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini tuh sarungnya juga sarung gerunggang bobare seperti itu. Nah, ini juga ada anak pisaunya lengkap, itu tali blawitnya juga, ini warna hitam. Nah, ini bagus sekali. Kita akan melihat bilahnya dulu. Nah, ini bilahnya juga cantik sekali tuh. Nah, ini tuh bilahnya siap, sudah siap pakai. Dan untuk panjang bilah ini bisa kita lihat, panjang bilah pas 50 cm ini, sampai ke sini 50 cm panjang bilah. Nah, ini juga penak pisaunya juga cantik tuh. Ada ukiran juga tuh, cantik. Nah, ini bisa. Nah, ini mandau tipe hulu kemau gagang tanduk, dan ada rotannya di atas ini. Nah, ini kemau yang cantik sekali tuh, bisa dilihat tuh. Bagus sekali. Nah, jadi silakan hubungi nomor WhatsApp Empu yang ada ini. Sebenarnya bukan satu, ada dua. Ini satu lagi hulu kemau juga, tapi ini kayu. Nah, ini yang kayu tuh. Nah, ini hulu kemau kayu dari akar ulin tuh, cantik juga. Nah, tadi Empu bilang satu, lupa. Nah, ini bilahnya tuh, bilahnya juga cantik. Kalau yang ini panjangnya panjang bilah 43 cm. Nah, jadi kalau yang kayu ini kemaunya 43 cm panjangnya. Jadi ke semua mandau ini siap dikirim kemanapun. Lupa, ini ada satu lagi mandau nih. Ini mandau baru masuk. Lupa kasih tahu tadi itu katanya satu mandau, padahal ini ada 3 mandau. Ini mandau tipe hulu tunggur. Empu rasa di dalam konten ini mudahan ditonton para pecinta hulu tunggur, para pecinta mandau kasatria. Saya rasa kalau nggak naksir mandaunya ini nggak mungkin. Nah, ini luar biasa cantik tuh, hulu tunggurnya cantik sekali. Nah, ini hulu tunggur, tapi ini diukir, jadi bukan hulu tunggur masuk ke hulu baleng tuh, cantik sekali. Nah, ukirannya juga cantik tuh, elegan sekali. Tuh, gambar manusia berkumis, mirip kayak punya Empu nih. Ini kan berkumis juga tuh. Nih, tipe hulu baleng siap dimaharkan. Nah, cantik sekali tuh. Bilahnya juga, pisaunya juga, tuh cantik sekali tuh model pisaunya. Aku salah lihat, Empu tadi lihat hulu tunggur, kali ini hulu baleng nih. Kita melihat bilahnya, bilahnya luar biasa cantik tuh. Ada ukiran sini, ada ukiran ringit, kayak model ringit. Nah, ukiran ringit sini tuh. Sudah tajam dan sudah cantik sekali, tajam sekali ini tuh bilahnya ini.
Jadi ada 3 buah mandau. Jadi ini ulu baleng yang cantik. Tuh. Cantik sekali. Silakan hubungi di nomor WhatsApp-nya Empu atau nomor handphonenya Empu. Tadi Empu bilang 1 ya, kalinya 3 mandaunya. Empu keingatan 1 sih mandaunya. Kemarin tuh 1, rupanya ada tambahan 2 lagi. Jadi mandau ada 3 mandau. Silakan bagi yang berminat untuk mandau yang ada ini, seperti biasa menghubungi Empu. Nah, jadi terlepas daripada mandau yang ready ini yang Empu tampilkan sudah, jadi Empu juga akan menanggapi ada subscribernya Empu yang baru bertanya di nomor WhatsApp-nya Empu kemarin. Beliau bertanya, Empu, saya sebenarnya kepingin beli mandau sama Empu. Banyak macam beliau cerita di situ. Tetapi pada saat ini Empu mohon maaf, Empu jangan tersinggung. Saya ini baru kena tipu Empu. Saya beli mandau maharnya 5 juta, kalau nggak salah 5 juta, tetapi sampai saat ini mandaunya belum dikirim, padahal sudah dikemas katanya. Ditanyakan, kemudian nggak dijawab-jawab. Nah, sampai saat ini, jadi saya mau beli mandau, saya takut. Apakah beli mandau sama Empu bisa COD? Beliau bertanya seperti itu. Nah, jadi Empu katakan nggak bisa kalau COD sama Empu. Jadi sempat ditanya juga, Empu tanya, beli sama siapa? Siapa namanya? Nah, kemudian beliau menunjukkan foto orang tersebut. Ternyata beliau beli foto dengan seorang wanita. Kebetulan wanitanya ini mohon maaf, bukan masalah agama, tetapi wanita ini berjilbab memegang mandau fotonya. Lupa Empu namanya, barangkali Empu kenal katanya. Wah, nah jadi Empu sempat berbicara sama dia, kalau untuk yang ini Empu nggak kenal, dari namanya aja orang baru. Ya gimana sih, mohon maaf, Anda membeli mandau tidak mencari tahu siapa orang tersebut. Ya kita ini kalau kita memaharkan mandau dengan orang, sumpamanya di YouTube saja kita memaharkan mandau, mohon maaf, bukan Empu menjatuhkan saudara kita yang lain. Kita melihat subscribernya. Kalau subscribernya 2.000, 3.000, bahkan sampai 4.000, kita pikirkan dulu kalau mau beli. Kita cari tahu dulu sebelum kita memaharkan mandau tersebut. Karena subscriber rendah itu rentan. Nah, ya, rentan terhadap pembohongan, rentan terhadap penipuan. Kalau Anda membeli nggak kenal orangnya, mentang-mentang Anda menganggap ini adalah konten YouTube, mungkin saja jujur. Biasanya konten rendah ini berbahaya, tetapi nggak semua yang konten rendah seperti itu. Ada juga konten rendah yang merintis tentang masalah mandau dan penjualannya untuk keluar juga bagus, ada juga seperti itu. Tetapi kebanyakan yang abal-abal ini yang berbahaya. Nah, ini hati-hati saja. Jadi kalau di YouTube sebaiknya kalau kita membeli mandau, kita lihat subscribernya tinggi. Empu dulu merintis membuat YouTube, walaupun Empu lama pembuat mandau. Empu itu mandau bisa dibeli oleh saudara kita melalui YouTube itu kalau tak salah pengikut Empu atau subscriber Empu mencapai 7.000. Baru sudah ada kepercayaan saudara kita mulai memaharkan mandau dari seluruh Indonesia. Dari 7.000 dulu. Nah, sekarang subscriber Empu sudah 80.000 lebih. Itu 85.000 kalau tak salah seperti itu. Nah, ini untuk di YouTube. Jadi kita mencari tahu dulu, kita tanya. Seperti saya kalau Empu Gelol ini kalau di Kalimantan Timur nggak asing. Nggak asing orang sama saya kalau untuk masalah mandau. Khususnya di kota Samarinda. Saya berasal dari Kabupaten Kutai Barat, asli suku Dayak Benua. Nah, itu. Dan selama ini saya tidak mengatakan bahwa saya adalah orangnya terbaik. Tetapi saya belum pernah cacat, meski lama. Memang kalau pesanan tempat saya itu kan bertumpuk, kadang lama, makanya itu sering saya katakan kalau ada yang memesan sama Empu, tolong WhatsApp Empu, ingatkan kembali Empu, kalau sudah terasa lama ingatkan Empu, seperti itu. Dan
selama ini untuk masalah Mandau kita selalu fair itu. Dan pengikut kita yang banyak seperti saya ini, kalau saya melakukan penipuan, pembohongan, nggak mungkin. Pengikut saya sudah banyak dan saya tidak mungkin meninggalkan YouTube, karena YouTube ini adalah hidup saya. YouTube ini adalah bagian daripada ekspresi diri saya untuk menyalurkan segala sesuatu, segala kegiatan tentang apa yang ada, untuk membuka mata agar dunia luar bisa melihat inilah saya berkarya. Seperti itu. Nah, ini saudara kita membeli Mandau yang seperti Empu cerita tadi. Entah dia beli di YouTube, Empu kurang bertanya lebih jauh, entah dia beli lewat Facebook. Apalagi kalau beli Mandau lewat Facebook. Kemarin berapa tahun yang lalu itu sudah banyak yang kena tipu masalah Mandau. Nah, ini kesalahan sebenarnya dari si pembeli, dari si pemahar Mandau. Iming-iming mencari yang murah segala macam, bahkan ada yang membeli dengan mahar yang tinggi, kena tipu juga. Kenapa? Karena Anda memaharkan Mandau dengan orang tersebut tidak tanya kepada yang lain. Kita tanya kepada semua teman Facebook yang ada, pembuat Mandau yang ada. Benarkah ini? Seperti itu. Jangankan saudaraku ini, Empu juga dulu pernah kena tipu. Padahal teman Facebook Empu lama, mungkin lebih 3 tahun Empu berteman Facebook. Empu membeli taring tarham seperti ini, sampai sekarang ini uang 3 juta aja belum kembali. Ya, Empu kena tipu, tapi biarlah itu, Empu ikhlaskan saja. Ini untuk pengalaman. Itu. Jadi Anda membeli Mandau atau memaharkan Mandau harus hati-hati. Tuh, saya tidak mengatakan jelek. Banyak ya, ada yang bagus, tetapi banyak juga yang jelek. Banyak juga yang menggunakan kesempatan untuk menipu Anda. Makanya itu kemarin kembali ke cerita yang tadi, begitu Empu sampaikan seperti itu, dia bilang saya masih ragu memaharkan Mandau dari Empu, takutnya saya kena lagi. Jadi Empu katakan kalau kamu ragu memaharkan Mandau sama Empu, Empu tidak memaksa, jangan maharkan, ikuti hatimu. Kalau hatimu bilang jangan nggak usah. Padahal kan Mandau yang ready, Empu tunjukkan tadi Mandau yang ready, nggak usah, cari yang lain saja yang lebih bagus. Ya mungkin saja karena penampilan Empu seperti ini, ya mungkin saja kamu nanti bisa kena tipu juga. Ya, saya bilang cari yang lain saja. Karena kalau di Samarinda ini, saya rasa saya tidak mengatakan saya yang terbaik, tapi untuk semua pembuat Mandau, siapa sih yang tidak kenal dengan Empu Glol? Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu beliau WhatsApp lagi, banyak pertanyaan segala macam, nggak Empu ladenin. Karena kalau meladenin satu orang ini pusing juga kita ya. Karena saya dari dulu saya tidak pernah mengharap orang harus beli sama saya, atau merayu-rayu agar punya saya dimaharkan. Enggak, mau beli, mau enggak ada urusan. Karena yang saya layani bukan satu orang, banyak, untuk seluruh Indonesia. Jadi untuk mahar Mandau juga bervariasi, bermacam-macam. Tidak semua Mandau itu mahal, enggak seperti itu. Jadi Mandau itu dari tempat Empu ini jujur saja, ada yang 2 juta, yang termurah ada 2.500.000, bahkan sampai ke atas sampai puluhan juta. Bahkan ada yang 20-30 juta juga. Seperti itu untuk masalah Mandau, seperti itu. Dan hanya itu dapat Empu sampaikan pada sesi ini. Mohon maaf karena Empu lama tidak membuat konten. Dan terima kasih buat semua saudara kita yang telah mengikuti konten Empu yang sudah lama, yang sudah tahunan mengikuti YouTube ini. Dan buat para pengikut yang baru, para subscriber yang baru, semoga saja konten Empu yang ada bisa bermanfaat untuk menambah ilmu tentang masalah Mandau, seperti itu. Akhir kata Empu ucapkan buat kita semua, salam budaya dan tabe selalu, amin.